Ini sebuah negara yang kayak udah kerajaan gitu, yang nggak ada orang berani ngeritik lagi. Padahal untuk isu-isu seperti ini semestinya ada pihak-pihak yang sangat vokal biasanya gitu ya, yang kalau di kelompok 212, yang mantan-mantan FPI dan sebagainya, itu kan biasanya mereka menyampaikan pernyataannya gitu ya. Selamat malam semuanya. Hari ini beredar viral video seorang warga yang hendak melaksanakan sholat Jumat di masjid, tapi kemudian dihadang oleh pengawalan atau pengamanan presiden dan pada akhirnya berakhir dengan meninggal dunia. Awalnya saya pikir video ini video hoax gitu ya. Saya berharap itu video yang salah gitu, karena ya terlalu kebetulan gitu ya, dan selama 9 tahun terakhir ini belum pernah kejadian seperti ini seingat saya gitu ya. Jadi saya pikir ini video yang salah dan ini adalah cerita yang salah, tapi ternyata semua pihak sudah menyampaikan klarifikasi dan membenarkan bahwa memang terjadi insiden semacam itu. Ada warga yang hendak masuk ke dalam masjid dan kemudian dihadang oleh pengamanan presiden karena presiden hendak masuk ke masjid yang sama, dan kemudian yang bersangkutan atau warga ini jadi jatuh gitu ya, jadi pingsan dan kemudian berakhir dengan meninggal dunia. Semua pihak sudah menyampaikan pernyataan dari istana, kemudian Polres setempat dan juga Pas Pampres. Cuma kalau Pas Pampres ya pernyataannya sama seperti insiden-insiden yang lain, bahwa itu bukan anggota kami. Oh, itu bukan kami. Pokoknya apapun masalah atau insiden yang ada di lapangan, mungkin Pas Pampres akan selalu bilang bahwa oh itu bukan anggota kami. Tapi saya coba melihat ini dari sudut pandang atau pengalaman yang pernah saya alami ketika dulu pernah juga mendampingi presiden gitu ya. Kalau saya melihat dari proses penghadangan, dari video yang beredar viral di sosial media, itu dari prosesnya memang tidak ada kekerasan gitu ya. Jadi ada warga masuk gitu ya dan kemudian dihadang. Nah, tapi ketika proses dihadang itu tiba-tiba lemes, tiba-tiba jatuh. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak dulu video berikut ini. Nah, jadi memang terlihat tidak ada kekerasan gitu ya. Jadi yang bersangkutan ini, Bapak Harahap ini, yang memang mau jalan dan kemudian ketika dihadang dia jatuh gitu. Nah, kalau kemudian alasan meninggal dunianya ini karena katanya menurut dokter itu karena ada serangan jantung, itu menjadi masuk akal gitu ya. Karena ya mungkin dia emosi gitu ya, dia mau sholat Jumat, dia mau masuk ke masjid, kemudian dihadang-hadang seperti itu, dia mungkin jadi emosi. Dan orang emosi kalau memang sudah punya riwayat jantung, memang berisiko untuk kemudian meninggal dunia. Tapi dari sisi lain saya juga ngelihat bahwa seharusnya tidak perlu dia dihadang gitu. Ya memang secara protokol memang tidak boleh ada orang lewat dan sebagainya. Tapi kalau ngelihat dari prosesnya, si Bapak Harahap ini kayaknya dia hanya pengen nyebrang aja, karena ada 2 baris gitu ya, ada 2 baris kumpulan orang-orang yang udah pakai peci juga, siap-siap untuk Jumatan juga gitu ya. Ada 2 baris dan dia kayaknya cuma mau pindah barisan aja untuk lebih dekat ke masjid. Seharusnya ya sudah biarin aja, silakan di sini gitu. Ya, tapi karena ya mungkin di lapangan situasinya mungkin ada kekhawatiran atau ketakutan apa, saya nggak ngerti, sampai kemudian ya dihadang, dan mungkin itu yang membuat si Bapak Harahap ini jadi emosi dan akhirnya serangan jantungnya kumat gitu ya. Dan di sisi lain, awalnya saya pikir ini adalah situasi atau kejadian yang biasa gitu ya. Jadi semua pihak bisa memaklumi, tapi penjelasan dari Humas Polres setempat itu membuat kejadian ini jadi tambah runyam kayaknya gitu ya. Karena ada penjelasan dari Humas Polres Labuan Batu, dia bilang bahwa ini memang masjidnya sudah penuh gitu, sehingga kita meminta masyarakat atau warga setempat untuk mencari atau diarahkan untuk pindah sholat Jumat di masjid lain. Ini penjelasan yang semestinya ini tidak perlu disampaikan gitu ya. Karena apa? Karena semua orang juga tahu yang namanya Jumatan di mana-mana di seluruh Indonesia itu penuh.
Jangankan di kota-kota, di desa-desa juga penuh gitu. Ya apalagi yang ada di kota-kota gitu ya. Itu selalu penuh, dan kalau kita sholat Jumat di kota gitu ya, itu selalu kita harus sholat, kadang-kadang kita terpaksa harus sholat di luar gitu. Ya entah itu dengan bawa sajadah sendiri, atau ada orang yang menyiapkan koran biasanya di pinggir-pinggir jalan, sehingga kadang-kadang kita juga sholatnya nggak di masjid gitu, tapi di jalan raya, di jalanan, di tempat parkiran dan sebagainya. Itu udah umum, udah biasa gitu, sehingga penjelasan-penjelasan bahwa di masjid ini penuh gitu ya, dan diarahkan untuk mencari masjid yang lain, itu adalah penjelasan yang salah. Seharusnya kalau memang masjidnya penuh, itu menjadi konsekuensi warganya gitu, bukan kemudian pihak kepolisian mengarahkan untuk mencari masjid lain. Ya sudah, kalau memang penuh ya sudah, sholat di tempat, di jalanan misalkan, yang penting ya bawa koran atau disediakan alat-alat untuk supaya bisa sholat gitu. Jadi ini penjelasan yang menurut saya ini sensitif gitu, karena kalau diarahkan, disuruh pindah ke tempat lain, ini menjadi sensitif sekali, sehingga itu menurut saya perlu dikoreksi bagaimana penjelasan dari Humas Polres Labuan Batu ini. Dan selain itu, dari sisi pengamanan saya juga melihat pengamanan kali ini lebih ketat kayaknya. Memang secara protokoler atau prosedur memang sudah benar gitu ya. Kalau ada presiden mau lewat, itu nggak boleh ada orang masuk-masuk gitu ya, nggak ada boleh orang kemudian lewat-lewat gitu ya. Tapi ini adalah wilayah yang tidak dilalui oleh presiden sebenarnya. Presiden kan lewat situ gitu ya, lewat di sebelahnya, bukan tepat di tempat Pak Harahap ini nyebrang gitu. Semestinya ya udah biarin aja gitu. Kalau yang di area yang harus dilalui oleh presiden memang harus sangat ketat gitu ya. Makanya ini sebenarnya longgar, sehingga ada orang bisa lewat ini ya itu karena longgar. Sehingga kalau kemudian terjadi penghadangan yang cukup kemudian bikin insiden seperti ini, itu menjadi tanda tanya. Ini sebenarnya ada ketakutan apa gitu. Ya, karena sekali lagi saya juga pernah mendampingi presiden datang ke masjid gitu ya, pernah mendampingi Pak Mahfud MD juga pernah. Jadi setahu saya, kalaupun misalkan ada masyarakat membludak gitu ya, kemudian ada banyak orang sholat Jumat di sana, ya itu dibiarkan biasanya, bukan kemudian dilakukan penghadangan-penghadangan seperti ini. Nah, kalau soal kemudian nantinya jadi terlalu banyak, ya itu itu udah biasa gitu. Tanpa presiden datang, tanpa pejabat datang ke sana, itu Jumatan memang udah penuh. Dan yang paling menarik bagi saya bukan soal kemudian protokol atau kesalahan-kesalahan jawaban-jawaban dari pihak terkait insiden ini, tapi situasi atau isu yang kemudian menjadi viral di mana-mana dan menjadi pemberitaan di media hari ini, itu membuat saya jadi bertanya-tanya gitu ya, kemana orang-orang yang sebelumnya itu rame gitu, yang selalu mempertanyakan Presiden Jokowi, yang selalu yang selalu menggoreng dan sebagainya, itu seperti nggak ada. Padahal ini beritanya sudah trending di semua platform media online gitu ya. Tapi respon atau kritik yang mengkritik proses pengamanan, yang mengkritik soal protokol dan sebagainya, ini sampai sekarang itu seperti nggak ada. Di negara kita ini seperti sebuah negara yang tanpa oposisi. Ini sebuah negara yang kayak udah kerajaan gitu, yang nggak ada orang berani ngeritik lagi. Padahal untuk isu-isu seperti ini semestinya ada pihak-pihak yang sangat vokal biasanya gitu ya, yang kalau di kelompok 212, yang mantan-mantan FPI dan sebagainya, itu kan biasanya mereka menyampaikan pernyataannya gitu ya. Tapi ini sekarang saya bahkan juga masuk di grup-grup mereka, itu nggak ada. Ini menjadi satu contoh kasus yang menarik gitu ya. Apakah respon atau diamnya masyarakat atau kelompok yang sebelumnya sangat vokal, terutama soal menyangkut ibadah atau unsur-unsur keagamaan gitu ya, yang sebelumnya sangat hebat sekali merespon gitu ya, sekarang diem semuanya. Ini sebenarnya ada apa? Di mana kelompok geng 212, MUI dan sejenisnya itu? Apakah jangan-jangan gitu ya, apa yang disampaikan oleh beberapa orang sebelumnya bahwa ribut-ribut soal radikul, kelompok 212 dan sebagainya, itu sebenarnya juga adalah kelompok-kelompok mereka sendiri. Adalah kelompok yang memang selama ini bisa dikendalikan oleh pemerintah untuk kemudian bisa juga disuruh membuat drama-drama atau keributan. Jangan-jangan semua keributan selama beberapa tahun terakhir ini juga semuanya sudah diskenariokan atau setting dengan sedemikian rupa sesuai dengan kehendak penguasa.
Karena ini drastis sekali loh. Yang beberapa tahun kemarin kita sangat kencang sekali kelompok 212 MUI gitu ya. Ya orang-orang MUI ada juga yang sangat keras gitu ya, mengkritik apapun yang disampaikan oleh Presiden, terutama soal isu-isu keagamaan seperti ini gitu ya. Ini sekarang adem ayem semua ini. Apa jangan-jangan sudah kekenyangan semua? Atau dalam kendali kelompok politik yang menang gitu, karena sebelumnya mereka kan oposisi dan sekarang kan yang kita tahu capres oposisi lah yang kemudian katanya menang di Pilpres ya, meskipun dengan segala cara gitu. Jangan-jangan benar gitu ya bahwa semua itu bisa dikendalikan dan dikerahkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Dan kalau cerita-cerita itu benar dan kalau ngelihat situasi seperti sekarang, maka Ahok hanyalah korban ambisi kekuasaan. Ahok dipenjara murni bukan karena dia menistakan agama nampaknya, tapi karena ada pihak-pihak penguasa yang menginginkan agar Ahok dipenjara. Hari ini menurut saya itu terbukti. Dengan diamnya, senyap, dan gak ada komentar apa-apa dari kelompok 212, FPI, dan sebagainya, ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar dikendalikan untuk kepentingan penguasa. Kitalah, masyarakatlah yang kemudian selama ini tertipu, menganggap mereka sebagai sebuah ancaman. Padahal ternyata mereka hanya boneka yang dimanfaatkan, yang bisa disuruh-suruh untuk kepentingan politik penguasa. Saya masih berharap ada komentar dari kelompok sebelah gitu ya. Tapi ya kalau ngelihat dari situasi sampai sekarang nampaknya itu tidak akan terjadi. Dan mungkin benar bahwa mereka sudah kekenyangan dan sebagainya. Ya untuk keluarga almarhum yang sudah meninggal dunia, saya melihat dari beberapa berita nampaknya beliau adalah pendukung Pak Jokowi sebenarnya. Dan kalau soal urusan meninggal dunia, saya percaya bahwa itu mungkin adalah takdirnya. Saya yakin itu adalah takdir yang baik bagi dia karena niatnya untuk sholat Jumat dan kemudian meninggal dunia. Itu takdir yang bagus sekali gitu ya. Proses dia meninggal dunia itu ya baik. Dan ya semoga bagi keluarga diberikan kesabaran, ketabahan, dan tawakal kepada Allah SWT agar semua diberikan kelancaran. Dan bagi pihak-pihak terkait, pengamanan presiden dan sebagainya, ini menjadi satu evaluasi. Bagi kita semua, masyarakat Indonesia, ini menjadi satu pelajaran. Jangan-jangan memang selama ini ada banyak cerita yang kita tidak pahami, yang kita salah pahami, yang ternyata kita semua menjadi korban dari prank nasional. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.